Pengertian paylit. Paylit merupakan suatu keadaan di mana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang daripada kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kepaylitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur paylit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Dalam struktur proses acara perdata, kepaylitan termasuk dalam kategori 95 bentuk permohonan, yaitu permohonan kepaylitan yang diajukan oleh debitur maupun oleh kreditur yang bertujuan untuk memperoleh pernyataan paylit oleh pengadilan yang sifatnya konstitutif baik bagi debitur maupun bagi kreditur, yaitu suatu putusan yang menyatakan seseorang atau badan usaha dalam keadaan paylit. Permohonan pernyataan paylit dapat diajukan oleh debitur sendiri yang merasa tidak mampu membayar utangnya. Yang kedua, kreditur yang merasa haknya terancam karena debitur tidak melunasi utang. Yang ketiga, kejaksaan jika paylit menyangkut kepentingan umum. Yang keempat, Bank Indonesia jika debitur adalah bank. Yang kelima, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK jika debitur adalah perusahaan asuransi, dana pensiun atau lembaga keuangan lainnya. Yang terakhir yaitu Menteri Keuangan untuk BUMN yang bergerak di bidang kepentingan umum. Selanjutnya ada syarat kepaylitan. Menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 37 tahun 2004, suatu perusahaan atau individu dapat dinyatakan paylit apabila memenuhi syarat. Pertama, memiliki minimal 2 kreditur, prinsip pluralitas kreditur. Kedua, memiliki utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih. Ketiga, dinyatakan paylit melalui putusan pengadilan niaga. Selanjutnya ada proses kepaylitan. Proses pertama biasanya permohonan paylit diajukan ke pengadilan niaga oleh kreditur, debitur, atau pihak berwenang lainnya. Selanjutnya, pengadilan niaga memeriksa permohonan dalam waktu 20 hari sejak permohonan diajukan. Selanjutnya, jika disetujui, pengadilan akan mengeluarkan putusan paylit yang berlaku semerta-merta atau langsung berlaku meskipun ada upaya kasasi atau peninjauan kembali. Selanjutnya, kurator ditunjuk untuk mengelola aset debitur dan membagikan hasilnya kepada kreditur sesuai ketentuan. Selanjutnya, proses pembagian harta paylit dilakukan melalui mekanisme likuidasi atau perdamaian homologasi. Selanjutnya ada akibat hukum kepaylitan. Pertama, debitur kehilangan haknya untuk mengelola aset sendiri. Semua aset paylit berada di bawah kendali kurator. Kedua, semua perikatan debitur setelah putusan paylit tidak berlaku lagi. Ketiga, kreditur tidak bisa menagih secara langsung ke debitur tetapi harus melalui kurator. Keempat, jika debitur adalah perusahaan, maka perusahaan dapat dibubarkan setelah asetnya dibagikan kepada kreditur. Selanjutnya, alternatif penyelesaian dalam kepaylitan. Penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Diajukan oleh debitur atau kreditur untuk memberi waktu bagi debitur menyusun rencana pembayaran utang. Jika PKPU gagal, kepaylitan akan tetap berlanjut. Selanjutnya ada perdamaian atau homologasi. Kesepakatan antara debitur dan kreditur tentang cara pelunasan utang. Jika disetujui oleh mayoritas kreditur dan dapat disahkan oleh pengadilan, maka kepaylitan bisa dihentikan. Selanjutnya ada urutan pembayaran dalam kepaylitan. Pembayaran utang dalam kepaylitan dilakukan berdasarkan prioritas. Kreditur preferen seperti pajak dan gaji karyawan mendapat pembayaran pertama. Kreditur separatis seperti bank dengan jaminan berhak atas aset tertentu. Selanjutnya, kreditur konkuren yang tidak memiliki jaminan menerima dan pembayaran terakhir dari sisa harta paylit. Selanjutnya, kreditur konkuren yang tidak memiliki jaminan menerima pembayaran terakhir dari sisa harta paylit jika masih tersedia. Selanjutnya, pengakhiran kepaylitan. Kepaylitan dapat diakhiri jika seluruh utang telah dibayarkan atau jika paylit tidak cukup untuk menutupi biaya kepaylitan.
Dalam kasus terakhir, pengadilan dapat menutup kepailitan dengan putusan resmi yang membebaskan debitur dari kewajiban lebih lanjut terhadap kreditur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.